Saya tidak pernah berada di titik paling lemah karena semangat saya masih tinggi. Oh, luar biasa loh. Jadi selama orang-orang punya semangat tinggi, dia tidak akan pernah merasa paling rendah. Oke. Era ini memang pertarungan konsep. Betul. Era ini pertarungan Ide dan gagasan. skill, ide dan gagasan. Banyak orang pintar. Tapi ide dan gagasan itu yang kemudian bisa kita gagas sebagai satu project yang itu bisa kita jual. Dan kalau menarik, berani orang bayar dengan nilai rupiah yang sangat banyak. Beliau sudah terbukti dan saya juga demikian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban lebih daripada kemampuan kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami Ijo Lomut, Ikatan Jomblo Lucu Timur Timur. Nah, teman-teman sekalian, lewat kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan CEO Lensa Bajalang. Karena akhir-akhir ini video-video beliau, film-film beliau itu cukup memanjakan telinga para yang melihat, memanjakan mata yang kemudian orang yang melihat. Nah, jadi gini, kita tidak usah membuang waktu, langsung saja kepada CEO Lensa Bajalang. Selamat datang. Terima kasih Bapak Ustadz. Siapa pengen? Bung Andi saja, Bung Andi. Bung Andi. Andi. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ente dari mana nih? Baru pakai kain sarung nih? Ya, biasa. Ketemu baru. Biasa kalau ketemu di kampung tuh orang bilang baru habis bersunat. Lah. Soalnya ini sarung ini ini bukan apa ya bro? Ini bukan endorse ya? Tapi ini dari Basnas. Ini bukan dari Wadimor tapi. Ya. Tapi kita suka pakai sarung sih kalau malam-malam. Apalagi pakai di kemeja begini. Itu namanya minta kaweng. Itu namanya. Dan tadi juga Ustadz Tamdan, bilang kan? Peace. Menyala toh. Jadi oke. Apa namanya? Simpel padat. Simpel padat, jelas. Jelas. Ini apa namanya? Katong punya satu film yang judulnya itu Mutiara. Kenal kan? Iya, karena yang edit kan ente, produsernya kan beta. Oh iya. Jadi film ini diangkat dari beta punya kisah waktu awal-awal mau kuliah gitu. Tapi Pak buku-buku juga bagus nih. Iya, insya Allah dalam tahun ini juga beta rilis buku terbaru yang judulnya Hujan. Oh, kira Ijo Lomut. Oke, Bung Gen. Ya. Sebenarnya ente ini siapa? Kok bisa-bisa buat video film yang begitu bagus? Sebenarnya ente ini siapa sebenarnya? Ya, beta seperti yang datang ngobrol pakai bahasa Amri biar lebih Iya, enak. biar lebih ini saja kan? Ya. Sebenarnya ente ini siapa? Maksudnya Coba jelaskan dulu buat teman-teman. Soalnya ada yang bilang ente ini bukan orang Serang bagian timur. Fagar. Iya kan? Ustaznya Fagar itu jadi kayak Bugis Jawa. Iya, lebih kayak beliau ini agak-agak kayak Bugis Jawa. Jadi sebenarnya karena dulunya orang Bugis ya. Iya, betul. Betul. Jadi posnya ini siapa? Coba jelaskan dulu buat netizen sedikit dulu. Soalnya banyak yang penasaran. Cewek-cewek juga banyak penasaran sih sebenarnya. Oke, teman-teman layar kaca. Perkenalkan, beta punya nama Syaiful Gani Rumeon. Beta punya marga itu Rumeon. Kalau marga Rumeon berarti harus tahu itu dari mana. Oh, sudah. Oke, jadi beta punya nama kamera atau nama pena itu Geino. Geino. Awalnya tuh Gain, enggak? Oh, Geino. Geino. Gain itu beta modifikasi dari beta punya father punya nama itu Gani. Oh. Jadi biasa tuh orang-orang yang seni-seni itu kan, beta kan juga suka seni itu. Jadi beta modifikasi akan sadiki supaya jangan sama dengan beta punya father punya nama. Oh, begitu. Oke. Jadi bahasanya Gen itu nama panggung. Nama panggung. Tapi sekarang lebih dikenal dengan nama tersebut. Ah, boleh. Bahkan, iya betul. Lebih cocok sih Gen. Soalnya kalau Saiful itu start boleh. Tidak cocok jadi produksi film. Oke, jadi dari Serang bagian timur. Ya, beta dari Serang bagian timur, dari kecamatan Teluk Waru, kecamatan yang paling agak jauh dari Mama Kota sih. Beta juga dari Seram Timur bro. Jadi kata orang Seram Timur tuh beta bisa prediksi 5 tahun mendatang katong ini bisa menyala bangku. Amin. Ya. Oke.
Karena banyak teman-teman juga yang sudah tahu soal siapa itu G, masa tidak ada yang tahu sih, ya kan? Jadi itu ente punya profil singkat. Ya, profil singkat. Kenapa sih buat produksi film? Beta pikir itu adalah beta punya diri yang sesungguhnya. Iya kan, tapi ente kan punya kamera. HP saja HP iPhone abal-abal, itu kan. Terus ya pokoknya terbatas lah. Kalau dilihat dari sisi aksesoris, beta punya yang lebih lengkap. Tapi kenapa ente lebih jago? Maksudnya? Ya, karena yang mahal itu ide. Oh, Bukan karena kebanyakan orang punya barang mahal tapi idenya itu tidak ada. Itu yang bahaya. Makanya kita milih baik punya ide yang banyak mahal daripada punya barang yang mahal tapi tidak punya tidak produktif. Itu parah tuh. Oke. Jadi walaupun dengan kondisi dengan keterlatar belakangan yang ada, apa ya? Mohon maaf itu ulang. Dengan kondisi keterbatasan seadanya, ente mampu membuat satu karya yang menurut beta justru banyak belajar juga dari ente. Akhir-akhir ini. Ya, terima kasih. Beta mulai mencintai dunia perfilman, kemudian dunia editing. Karena sebagai seorang pendakwah, kalau tidak tahu edit juga repot. Ya. Di era-era ini nih. Khususnya bagi teman-teman yang kejar personal branding ya. Betul, sepakat. Karena ya sekarang ini Katong hanya fokus di dua, personal branding dan personal marketing. Oh, oke. Dua itu kalau Katong sing rayakan, Katong kan kembali di zaman batu. Iya. Karena sekarang ini di mana-mana diikuti oleh kamera. Betul. Jadi teman-teman sekalian, dia sudah banyak melakukan kreativitas dan inovasi khususnya dalam dunia mengedit video segala macam, bahkan bukan hanya di internal kita di kampus ya, tetapi secara pengalaman coba cerita sedikit dulu. Sudah pernah dipanggil di mana begitu kan, atau di kontrak di instansi apa begitu? Kalau untuk kontrak kita sudah pernah dikontrak sama Bea Cukai, Provinsi Maluku. Sekitar dari 2000 bulan Juli 2022 sampai pertengahan 2023. Oke. Itu sama Bea Cukai. Terus setelah itu juga pernah ada perjalanan kerja dengan PBNU. PBNU itu apa? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku. Oke. Di mana lagi? Di mana? Itu di Namrole. Di Namrole. Kalau di Bea Cukai itu juga pernah ke Banda sama-sama, gratis juga. Terus ada juga dari kita ini kadang-kadang lupa ingat karena terlalu banyak mungkin. Terlalu banyak. Karena terlalu banyak. Jadi Bea Cukai, kemudian dari PBNU, kemudian juga ini ya sama dari Makassar, BRIN International. Iya, dari BRIN. Oh, termasuk beliau juga waktu itu ikut. Betul. Oh iya betul. Sama setahun juga, dari BRIN juga. Betul. 9 hari di sana, ke Banda juga 2 kali. Saya ke Banda, banyak orang yang mimpi ke Banda tapi terkendala karena biaya. Saya ke Banda 2 kali gratis. Gratis pulang lagi dapat hal-hal sedikit juga kan, dapat pengalaman oleh sedikit. Karena itu kita harus memanfaatkan, kita punya apapun kualitas Anda, apapun kemampuan Anda silakan dimanfaatkan. Betul. Tapi ngomong-ngomong, ente sudah menyelam di dunia pereditan ini sudah sejak kapan? Kan tidak segampang membuat satu video yang performanya hebat, performanya keren. Itu kan butuh ketekunan dan butuh kesabaran yang menurut beta tidak singkat waktunya. Oke, jadi boleh minum kopi supaya pintar. Kopi itu apa? Kebanyakan dari kopi itu kumpulan orang-orang pintar. Dan juga kalau orang editor bilang ketika otak perlu inspirasi. Oh, masya Allah. Jadi mendalami dunia pereditan ini sejak kapan? Untuk lebih fokus dan lebih seriusnya itu sekitar tahun 2022 dan 2023. Tapi secara dasar sudah ada dong, sudah mulai suka edit. Dulu belum ada CapCut ya, dulu masih Filmora, terus ada beberapa aplikasi yang jadul tuh. Kita sudah menjelajahi video-video aplikasi-aplikasi khusus Android ya. Oke. Banyak sekali. Oh. Sampai dari KineMaster sama Videomaker dan lain itu sudah lupa namanya semua. Sampai di
CapCut, VN lain sebagainya. Jadi kurun waktu sekitar beberapa tahun belakangan ini ente mulai mencintai yang namanya dunia pereditan. Sebenarnya sudah jatuh cinta dari dulu waktu SD juga, sudah kecil dari kerja kecil. Itu waktu masih HP Nokia X2. Oke, kita juga punya dulu punya HP itu juga. Itu kita pencuri-pencuri Om Dong punya baru kita pakai buat edit belakang. Aku beta masih ingat kamu edit bunga di samping-samping. Oh iya betul. Jadi dari situ kemudian dengan modal alat yang terbatas atau aksesoris yang terbatas, tapi membuat Bung sebagai generasi muda yang hari ini orang bilang cari kerja itu susah ya. Realistis dong. Realistis. Cari keping susah dong. Sangat susah. 20.000 saya katong tuang ampung kepala pica lagi dapat project. Tapi menurut beta teman-teman sekalian, era ini memang pertarungan konsep. Betul. Era ini pertarungan ide dan gagasan. Skill, ide dan gagasan. Banyak orang pintar. Tapi ide dan gagasan itu yang kemudian bisa kita gagas sebagai satu project yang itu bisa kita jual. Dan kalau menarik, berani orang bayar dengan nilai rupiah yang sangat banyak. Dan beliau sudah terbukti dan saya juga demikian. Saya dudukin juga dengan orang-orang besar ini. Ya. Orang-orang yang punya ide yang brilian juga. Saya juga minta terima kasih beliau. Ya, jadi kalau anak-anak muda yang punya ide-ide brilian itu berkumpul dalam satu circle, maka manyalah abang. Itu dia connect, kayak logikanya kabel kalau aku dapat. Iya, ada kita punya kori nasional lagi dengan Akang toh. Sudah ada di podcastnya. Sudah, beliau sudah pernah. Tinggal nonton aja. Iya, satu jam bersama Ustadz Hamdun Al-Katiri. Iya. Ada kita punya dai dari BPKHRI, saya sendiri. Kurang apa lagi kita ini, ya kan? itu belakang layar. Iya. Jadi teman-teman sekalian, itu beliau mulai mencintai dunia editing segala macam itu sudah sejak lama ya. Jadi jangan kaget ketika dalam konten-konten beliau selalu melahirkan inspirasi. Bahkan saya melihat ada satu teman cewek yang saat ini kuliah S2 karena dengan hasil melihat konten yang kemudian beliau publish di Instagram, di TikTok, dan di Facebook, bahkan YouTube, itu menarik. Beliau menjadikan itu sebagai satu testimoni proposal untuk melanjutkan S2. Dan itu menarik tuh. Itu berarti secara value dari sebuah video yang kemudian ditampilkan di media sosial itu sudah tersampaikan. Dan ini luar biasa. Saya juga kaget sih. Ya. Tapi itu ketemu punya orang-orang sendiri. Dalam dunia edit, apa sih yang paling terkesan? Pastilah ada momen-momen pahit gitu kan. Ada momen-momen yang manis. Kalau momen-momen yang manis sih pasti jalan-jalan, dapat uang, dapat project, dapat link. Nah, itu biasa tuh. Orang sukses pasti bisa menceritakan hal itu. Tapi teman-teman ingin dengar ada satu masa di mana Bung Gain di titik yang paling terendah, tapi tidak melupakan prospek ke depan, khususnya menggeluti bidang skill ini. Ada satu momen di mana titik yang paling terendah itu di momen-momen apa? Saya tidak pernah berada di titik paling lemah karena semangat saya masih tinggi. Luar biasa loh. Jadi selama orang-orang punya semangat tinggi, dia tidak akan pernah merasa paling rendah. Oke. Kalau untuk merasa patah hati, jatuh hati itu pasti manusiawi lah. Cinta-cinta ada lagi sayang? Cinta banyak sekali ya. Kamu perempuan tadi kamu menyesal nanti tuang ngampung nih. Nah jadi untuk setiap pekerjaan Raul pasti merasakan sakit hati atau luka hati dan sebagainya. Pernah. Itu pernah kan saya kontrak kerjasama lintas negara dengan Amerika kemarin. Amazing. Itu saya disuruh mendesain satu gambarnya, itu mendesain gambar animasi ya. Terus dibayarnya pakai $500. Jadi saya kalau kelasnya berapa nih? Rupiahnya itu 8 juta 200.000 sekian. Tapi ternyata di balik itu saya awalnya tidak percaya, tidak percaya kalau ini betul atau tidak. Itu kan antus kirim punya uang itu. Oke, gini Bapak,
Skrill. Skrill. Itu kan skrill kan apa pengiriman transaksi uang Antar negara. internasional toh. Iya. Cuman karena apa ya beta sekarang juga sih tahu buat seperti demikian kan. Tapi sudah coba konfirmasi ke bank itu atau di BI? Belum, karena beta punya akun tidak registrasi, tidak bisa melakukan registrasi. Akhirnya 8 juta itu begitu saja, Iya. tidak bisa diambil. Orangnya juga tidak bisa ambil uangnya. Dan beta juga tidak bisa ambil uangnya. Karena Oke. tidak tahu. Jadi ya dalam hal seperti itu mungkin menurut kita tuh ada kerikil-kerikil tajam. Ada satu masa di mana kita punya ekspektasi terlalu tinggi, tidak sesuai dengan harapan. Ya. Ada saja masa-masa seperti itu. Tapi beta bukan patah hati karena uangnya Ya. Tapi karena beta punya kontrak kerjasama dengan beta tuh sukses. Oke. Karena tidak sukses karena dibatalin tuh. Karena sama-sama juga sama merasa kecewa tuh. Oke. Klien sama-sama merasa kecewa. Saya tidak merasa kecewa karena uangnya, bukan karena proyeknya itu tidak sukses. Terputus lah gitu. Sebenarnya kalau untuk dapat link sampai ke other country, Iya. itu sesuatu yang harus dirawat dan betul-betul kita kawal sehingga kedepannya kita bisa melahirkan satu proyek yang tentunya skalanya lebih besar. Iya. Jadi seperti itu ya. Ada kontrak bahkan sudah dapat dari luar negeri, tapi karena tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Iya. itu di luar daripada kendali ya. Ya udahlah, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kalau sudah rezekinya, insya Allah tidak bakalan salah alamat tuh. Mungkin itu rezekinya masih tertunda. Ya itu baru itu lintas negara. Kemarin juga ada dari Jakarta juga. Disuruh berapa kali dari Jakarta kemarin, sudah 3 kali di tahun Kali, sana. betul. Tapi saya pikir nanti dulu ya, karena saya belum menikah. Oh, Jadi kalau sudah menikah baru kita kemana-mana deh mas. betul. Jadi itu juga harus dipikirkan ke teman-teman. Jangan pikir karir gitu kan, tiba-tiba maghrib baru kaget. Oke. Jadi secara banyak hal yang sudah didapatkan dari skill yang Bung dalami hari ini. Tapi tidak boleh langsung merasa puas. Jangan. Ya, itu tuh yang paling penting teman-teman. Kadang-kadang ini yang harus menjadi self of control ataupun diri, ya, pengontrolan diri. Karena kadang-kadang ketong sudah naik, saya mau jalan turun. Ya. Jadi ketong harus betul-betul tahu jalan naik, tapi nanti yang semboleh orang kasih turun ketong sendiri yang harus turun. Supaya secara algoritma kehidupan ketong paham tuh rutenya, kapan ketong naik, kapan juga. Kayak harus- tiba-tiba jangan sampai tiba-tiba langsung jatuh. Betul. Ini yang banyak orang hebat tapi tiba-tiba hilang di telan bumi. Betul. Makanya tidak paham algoritma itu. Jadi betul sih. Berikutnya, visi misi ke depan tuh gimana? Visi misi ke depan. Dari skill yang Bung dalami hari ini, kemudian banyak hal yang kemudian sudah didapatkan. Itu ke depannya itu misalnya buat apa? Studio, buat bisnis, khususnya di bidang jasa mungkin. Khususnya nih teman-teman, Bapak Ibu, Bung, Caca, ini yang khususnya di bidang politis ya. Kalau mau buat baleho, spanduk, bahkan buat profil perusahaan, bisa hubungi ketong. Promosi sekalian. Nanti lihat di ketong punya profile yang nanti ketong tampilkan juga di akhir video nanti. Bisa juga buat profil perusahaan. Profil sekolah bisa Lebih kan di Bia Cukai kan kita belajar buat profil lembaga. Dan itu lebih ribet daripada buat video-video biasa ya. Oke. Karena sesuai dengan strukturnya. Oke, jadi kedepannya kita berharap kita bisa kolaps ya kalau berhasil Siap. untuk membuat satu perusahaan atau bahasanya yayasan ya, khususnya di bidang usaha jasa. Karena semua algoritma kehidupan ini akan merujuk ke sana nih. Ya. Editing, kemudian buat baleho, spanduk, bahkan undangan-undangan pernikahan. Bisa saya kalau undangan pernikahan? Itu saya terima hampir setiap bulan itu pasti ada orderan dari sana. Wah, Dengan digital itu. nanti kalau gitu nanti kita pun pernikahan. Ya. Sudah ada hilal kan? Hilal suka keluar. Jadi nanti kalau kita pun pernikahan ini mulai kita pakai dia pun jasa dari pembuatan undangan. Kapan? Soalnya bulan-bulan 9 ini ada undangan yang itu kemana? Kita pakai bahasa asing saja supaya teman-teman yang mengerti, alhamdulillah kalau saya mengerti cukup
Ya. Insya Allah fi sanatil ati uridu an atazawwaj. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi kalau Amin. yang tahu artinya, sudah tahu lah jawabannya. Nanti ada translate nggak sih? Semua pakai translate. Oke. Jadi teman-teman sekalian, jadi seperti dia visi misi ke depan apa? Visi misi ke depan itu katong harus lihat kebutuhan zaman tuh, marketing. Karena katong lihat banyak nih yang masih butuh ini, butuh itu. Terkhususnya bagian ini ya, bagian produksi film atau jasa ke kameramen, videografi itu. Makanya kita lebih fokus untuk membangun marketing, personal marketing. Kita sementara lagi mendirikan beta punya perusahaan, yaitu namanya Lensa Bajalang. Itu sudah berdiri sejak 2023 yang lalu. Itu masih iseng-iseng, tapi sekarang sudah lebih fokus, lebih serius. Kenapa namanya lensa berjalan? Kenapa tidak lensa duduk saja? Kan lensa semungkin berjalan. Ya, Lensa Bajalang itu dia supaya filosofinya apa? Filosofinya itu dia ya, supaya Di mana-mana itu harus ada sesuatu yang dipotret. makanya kemarin beta sempat tulis itu di Facebook. Kita bilang pada teman-teman, Tuhan menciptakan semesta para katong ini bukan cuma hanya katong di Ambon lah, katong di Ambon saja. Terkhususnya bagi katong yang merasa menjadi Betul. apapun profesinya. Tuh. Apalagi di era sekarang ya. Iya, apapun profesinya. Semua hal bisa terhubung. Ya. Terkhususnya katong beta yang suka videografi, suka kameramen, suka menulis, suka dan sebagainya. Beta berpikir selama beta masih punya kemampuan, beta semau hanya ada di tempat yang beta huni saja. Beta akan pergi kemanapun tempat untuk mengeksplorasi segala hal yang Tuhan ciptakan. Bahasa. Ya, betul. makanya dia harus lensa bajalang, dia harus bajalang kemana-mana. Jadi kita boleh tinggal di Ambon, tapi pikiran kita harus dikenal oleh dunia. Menarik. Apapun profesimu ya, apapun profesi. Jangan cuma hanya tinggal di situ. Betul. Kayak kita harus menjejak jariah kata. Kita harus menjadi Ibnu Battuta kontemporer. Ya, Ibnu Battuta itu salah satu ulama yang tentunya secara biografi kalau kita belajar itu dia suka ziarah ya fi kharijil bilad, di other country, dan banyak dari situ kemudian lahir tulisan-tulisan hebat yang kemudian lahir dari tangan-tangan beliau. Nah, ini karena Bung sudah banyak melalang buana di dunia pekerjaan, dan ada satu penyakit yang menurut saya itu hampir setiap generasi tumbuh dengan kebimbangan. Ya, betul. Dia tidak tahu jati dirinya. Termasuk saya sendiri juga sih pernah. Ya kita semua pasti berawal dari situ semua. Tapi kalau saya ditanya sekarang, saya punya jawaban. Kedepannya saya jadi ini, saya jadi. Sama saya juga. Iya, karena itu minimal itu yang harus kita tahu dulu. Ya. Kita tuh tahu harus skill kita tuh apa. Jangan Anda jadi dokter umum. Ini sedikit, tapi tidak ada skillnya. Ini repot juga. Harus spesialis. Betul. Penyakit dalam kah atau penyakit apa gitu kan? Harus spesialis. Nah, terus, kalau itu nanti ada dia punya. Ini bukan pagi-pagi amper ya. Pagi-pagi apa namanya? Ini malam barbar. Apa sih pesan bungsa bagi generasi muda yang orang lihat sibuk tapi dengan produktif. Ada juga anak muda yang sibuk tapi sentuh bikin apa? Kesana kemari. Kalau kata ketemu guru itu habis umur. Ya. Saya tahu dia belajar apa tuh? Dia kerja di PT Monterman. Saya tahu dia kerja apa tuh? Nah, pesan Bung sebagai generasi muda yang menurut beta salah satu anak muda yang produktif. Tapi pasti beliau juga belajar dari beta. Ya. Sama-sama belajar. Ya. Simbiosis mutualisme. Ya, betul. Sambil katong saling take in di pengetahuan. Apa yang beta tahu, dia belajar. Apa yang dia tahu, beta juga belajar gitu. Mestinya harus begitu, jangan jumawa. Betul, jangan merasa. Ya. Kalau saya tahu, dia namanya pembodoh. Ya, kalau itu beta pernah ingat satu pesan dalam buku ini dia bilang, bahasa Latinnya bilang, some things are not in our control, but it can be in our control. Jadi kalau ada masalah apapun, ada ente punya satu persoalan, silahkan cari orang lain untuk sama-sama menyelesaikan. Betul. Tidak boleh cari jalan sendiri, jadi bahaya itu. Dia bilang gitu.
Memang harus begitu. Jadi bagaimana nih teman-teman, ada penasaran nih? Kenapa? Pesan buat dong apa, supaya dong jangan terlalu tidur, jangan Ya. terlalu, oke boleh tidur lah, tapi apa ya, semacam ketemu otak gini boleh dia mati. Iya, Dia harus boleh, berpikir ya, harus kreatif, berpikir. inovasi, supaya dengan itu dia bisa menghasilkan karya-karya hebat, dan dunia akan menghargai itu dengan berapa nilai uang apapun dia akan bayar. Ya. Apa pesannya? Beta pesan sih sebenarnya harus dikasih garis bawah bahwa jadilah dirimu sendiri. Oke. Jadilah dirimu sendiri, berusaha semaksimal mungkin, cari tahu apa potensi Anda sendiri. Cari tahu sebanyak-banyak mungkin, cari tahu sejauh-jauh mungkin dimanapun jati dirimu itu cari tahu sampai betul-betul kau dapatkan. Oke. Karena banyak dari kita yang tidak tahu besoknya ini mau jadi apa. Betul. Jangan berpikir Besok mau jadi apa dulu ya? Jangan berpikir itu dulu. Apa yang bisa ketong aksi hari ini? Sikat. Beta itu bahkan setiap mau tidur saya pikirnya itu besok ini harus membuat apa, besok ini harus edit apa, besok harus buat videonya apa, besok harus buat skrip apa. Itu artinya sudah ada rencana. Schedule, besok betul. kita harus punya rencana. Hidup kalau hanya sekedar hidup. Betul. Anu juga hidup. Intinya jangan melewati hari dengan kebersuara. Betul. Jadi Makanya- kalau katong saya pernah berpikir, ya sudahlah, ada bahasa yang bikin ini usaha ini penting. Ya kalau saya tahu hidup kan ada yang bilang begitu. Betul. Pokoknya ke depan mau ikut alur saja, ikut air mengalir saja. Nah kira-kira air antara katong di kumpulan lalu Itu nanti di saya boleh hidup tuh ikut alur, saya boleh. Nah, jadi katong harus tahu bahwa Tuhan menciptakan segala apapun di dunia tidak mungkin tidak ada tujuannya. Betul. Tidak mungkin Tuhan membiarkan ciptanya biarkan begitu saja. Betul. Jadi Cuman karena kita yang tidak tahu ini kita mau berusaha atau tidak. ya, jadi kalau beta sih begini teman-teman, ini satu pesan nasihat buat beta pribadi dan teman-teman, karena nanti juga bakal nanya untuk ini beta punya ada juga. Sebelum kita menemukan skill kita harus butuh cermin. Ya. Apa tuh cermin? Bisa jadi circle. Dengan siapa kita bergaul, tentunya itu sangat berdampak terhadap menemukan jati diri kita itu juga. Apalagi kita bergaul dengan orang yang sudah tentu punya pengalaman, ya, dia banyak jatuh bangun dalam mencari jati dirinya. Ada jalan, menurut kalau saya nih, saya yang sudah sering ke Kayu Satu, lalu ada anak-anak dari kampung, adik-adik dari kampung datang, lalu mau ke Kayu Satu. Jadi kita harus tahu, kasih tahu orang, saya boleh lewat jalan ini nih, karena di situ ada jalan yang bagus, ada jalan yang terjal, tapi jalan ini, yang satu ini dia jalannya mudah, insya Allah bagus dan cepat. Nah, maksudnya itu circle namanya, bergaul dengan orang-orang yang tentunya melahirkan semangat. Jangan bergaul sama orang-orang yang lebih baik atau mati, sehingga ada semangat. Ini susah juga bergaul dengan orang yang sebenarnya kasih habis umur, ya kan? Jadi kalau beta sebelum katong menemukan jati diri, pasti semua orang menuju ke sana semua. Cuman yang buat berat itu karena katong bergaul dengan orang yang juga yang tahu jati diri sebenarnya. Lingkungan juga, faktor lingkungan. Makanya pilihlah lingkungan di mana dia mendukung katong. Ya, mungkin satu close statement dari Bung Gen. Satu close statement apa ya dari beta? Jadilah anak muda apa kayak Ada satu pesan dari Al-Quran yang selalu menyemangati beta bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban lebih daripada kemampuan kita. Jadi selama kemampuan Anda itu ada, maka laksanakan semaksimal mungkin. Itu saja. Anda harus yakin itu. Takbir. Jadi, Allah Akbar. Jadi pesannya itu Anda tidak boleh lupa dengan pesan-pesan Tuhan. Oh. Jadi silakan hidup sesuka hati Anda, tapi jangan pernah lupa dengan pesan-pesan Tuhan. Oke, betul. Kita tambah satu lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Bahwasanya Allah tidak merubah nasib satu kaum hatta, ya, sampai kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Artinya semua perubahan
itu dimulai. Itu bukan kita berharap sesuatu yang turun dari langit begitu saja. Tetapi kita harus melakukan yang namanya fantashiru fil ard. Kita harus bertebaran di atas muka bumi yang begitu luas ini. Kita mencari suaka, kita mencari rezeki, kita mencari ide, mencari gagasan. Sehingga dari situ kita tidak lahir sebagai orang yang kemudian tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Kalau beta sih itu, beta berupaya untuk paling tidak kehadiran beta itu dirindukan. Ya, saya sepakat Dan juga. kepergian beta itu ditangisi. Saya juga sepakat bahwa kita hidup harus menjadi manfaat untuk orang lain. Ya, kalau bahasa agamanya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi manfaatnya dapat dari mana? Dapat dari kemampuan dia sendiri. Skill, tentunya proyek yang kita lakukan bisa mendatangkan nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai edukasi, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, dan itu menarik kalau kita kemas dengan kemasan anak muda. Ya. Jadi mungkin itu saja dari Katong ya. Terima kasih. Mungkin pembahasan kali ini random, tapi teman-teman, menurut beta kedepannya atau episode berikutnya kita akan bahas lebih isinya daging semuanya. Ini baru pengantar ya? Ini opening karena kebetulan tripod baru datang. Katong coba saja, coba hasil kamera ternyata menyala bang. Oke ya, sekian pesan dari kami. Ijo Lumut, Ikatan Jomblo Lucu Imut-Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya. Tapi ya. Danke. Danke.